Usai diperiksa sebagai saksi. Saya nggak korupsi. Usai diperiksa sebagai saksi. Halo, teman-teman yang budiman, selamat datang di Learning by Doing, tempat cerita apa saja yang membuat kita belajar dan menambah wawasan. Hari ini, kita akan menyelami kisah-kisah yang tak hanya mengejutkan, tetapi juga menguak realitas pahit tentang korupsi di negeri ini. Berikut daftar kasus korupsi terbesar di Indonesia, rugi ratusan triliun. Kasus korupsi Hambalang. Kasus ini merupakan proyek besar pembangunan Wisma Atlet Hambalang yang akhirnya berakibat mangkrak pada tahun 2012. Berdasarkan audit BPK, negara dirugikan atas kasus korupsi hingga 706 miliar rupiah. Nama-nama petinggi pun ditetapkan sebagai tersangka kasus ini, di antaranya 1. Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat. 2. Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara Partai Demokrat. 3. Andi Malarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI. 4. Angelina Sondah. Siapa yang tidak pernah mendengar nama Setia Novanto? Ia merupakan mantan Ketua DPR RI yang terseret kasus korupsi proyek KTP elektronik pada periode 2011 hingga 2013. Menurut catatan BPK, kerugian yang dialami negara mencapai 2,3 triliun rupiah. Saya nggak korupsi. Kasus korupsi ini pun tidak hanya dilakukan oleh Setia Novanto, melainkan juga menyeret nama-nama, seperti Irman Gusman dan Andi Narogong. Kasus korupsi ini juga sempat ramai diperbincangkan di media sosial walaupun sudah terjadi lebih dari 15 tahun silam. Kasus Surat Keterangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, BLBI, ini terjadi ketika Syafruddin menerbitkan surat pemenuhan kewajiban atau dikenal dengan SKL terhadap Samsul Nur Salim. Samsul Nur Salim adalah pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia, BDNI. Seharusnya ia memiliki kewajiban kepada Badan Penyihatan Perbankan Nasional, PBBN. Akibat kasus korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar 4,58 triliun rupiah. Kasus korupsi terbesar di Indonesia berikutnya dilakukan oleh Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi. Ia diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk menerbitkan izin usaha pertambangan kepada 3 perusahaan swasta. Akibatnya, kasus ini menyebabkan kerugian yang dialami negara sebesar 5,8 triliun rupiah. 3 perusahaan yang diterbitkan surat izin usahanya oleh Supian Hadi pada 2010 hingga 2012 adalah PT Fajar Mentaya Abadi, PT Bili Indonesia, dan PT Aris Iron Mining. Kasus korupsi PT Pelindo II dilakukan oleh mantan Direktur Utama PT Pelindo, R.J. Lino. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 2015 karena telah menyalahgunakan wewenangnya dalam pengadaan kuai kren kontainer, QCC, dan mobile crane. R.J. Lino diketahui langsung menunjuk PT HDHM dari Cina sebagai perusahaan yang bertanggung jawab melakukan pengadaan 3 unit QCC. Dari kasus korupsi ini, negara dirugikan hingga 7 triliun rupiah. Kasus korupsi dengan nominal terbesar berikutnya adalah korupsi Bank Senturi. Negara ditaksir mengalami kerugian hingga 7 triliun rupiah. Penetapan Bank Senturi sebagai bank berdampak secara sistematis, sehingga merugikan negara sebesar 6,742 triliun rupiah. Angka tersebut ditambah dengan masalah pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek, FPJP, kepada Bank Senturi yang mengakibatkan kerugian mencapai 689 miliar rupiah. Mungkin kamu sudah tak asing dengan kasus korupsi terbesar di Indonesia yang satu ini. Korupsi PT Asuransi Jiwasraya, Persero, melibatkan 6 orang yang sudah divonis bersalah, yaitu terdiri dari 1. Hari Prasetyo, Direktur Keuangan Jiwasraya. 2. Hendrisman Rahim, mantan Dirut Jiwasraya.
3. Syahmirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya. 4. Joko Hartono Tirto, Direktur PT Maxima Integra. 5. Beni Jokrosaputro, Dirut PT Hansen International. 6. Heru Hidayat, Direktur PT Trada Alam Minera. Mereka diketahui gagal membayar polis kepada nasabah berkaitan dengan investasi saving plan sebesar 12,4 triliun rupiah. Akibatnya, negara merugi hingga 16,8 triliun rupiah. Sebanyak 7 petinggi divonis bersalah dalam kasus korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia, Asabri. Kasus ini berbentuk pengaturan transaksi berupa investasi saham dan reksadana dengan pihak swasta. Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga 22,7 triliun rupiah. 7 orang tersebut merupakan petinggi-petinggi PT Asabri dan pihak swasta, yang terdiri dari nama-nama berikut. 1. Adam Rahmat Damiri, Direktur Utama PT Asabri 2011 hingga 2016. 2. Sony Wijaya, Dirut PT Asabri 2016 hingga 2020. 3. Bahtiar Effendi, Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri 2008 hingga 2014. 4. Hari Setianto, Direktur Asabri 2013 hingga 2014 dan 2015 hingga 2019. 5. Heru Hidayat, Direktur PT Trada Alam Minera dan PT Maxima Integra. 6. Jimmy Sutopo, Director Jakarta Emiten Investor Relation. 7. Lukman Purnomo Sidi, Dirut PT Prima Jaringan. Kasus korupsi terbesar di Indonesia ini dilakukan oleh Honggo Wendratno, mantan Direktur Utama PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama, TPPI, yang saat ini masih berstatus buron. Bahkan, kasus ini juga menyeret Raden Priyono, mantan Kepala BP Migas dan Joko Harsono, mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas. Keduanya divonis 12 tahun penjara. Negara mengalami kerugian sebesar 2,7 miliar dolar Amerika atau setara 42,4 triliun rupiah akibat kasus korupsi ini. Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma Group ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyerobotan lahan dengan mantan Bupati Indragiri Hulu pada periode 1998 hingga 2008, Raja Tamsir Rahman. Surya Darmadi melalui perusahaan miliknya diketahui melakukan korupsi dalam penyerobotan lahan di Riau sebesar 37.095 hektar. Selain itu, Raja Tamsir Rahman juga terbukti menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan untuk lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Indragiri Hulu. Perizinan tersebut bukan tak lain ditujukan kepada 5 perusahaan di bawah PT Duta Palma Group. Dari sana, Surya Darmadi menggunakan izin tersebut agar tidak perlu mendapat izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan Hak Guna Usaha dari Badan Pertanahan Nasional. Kasus Surya Darmadi merugikan negara hingga 87 triliun rupiah. Puncak dari daftar ini adalah kasus Harvey Mois, yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Angka yang fantastis, sebuah tragedi bagi perekonomian bangsa. Kasus korupsi terbesar di Indonesia yang pertama melibatkan Harvey Mois, suami dari aktris tanah air, Sandra Dewi. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Harvey Mois sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Tbk, pada tahun 2015 sampai 2022. Harvey Mois ditahan sementara di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 27 Maret 2024.
malam selama 20 hari hingga 15 April 2024 untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun pasal yang disangkakan kepada Harvey adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yungto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yungto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Sehari sebelumnya, Kejagung juga menahan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah. Kasus korupsi Harvey Moise dan kawan-kawan menjadi kasus korupsi terbesar di Indonesia yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Ini adalah cerita tentang angka-angka yang bukan sekadar statistik, tetapi uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Apa pendapat Anda tentang ini? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung kami menyajikan lebih banyak konten yang mendidik dan membangkitkan kesadaran. Sampai jumpa di video berikutnya.